Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan, malam ini kita dapat bersama-sama kembali di dalam rumah Tuhan, di dalam menara doa kita. Kita mau kasih karunia Tuhan dengan menara doa ini ada perkenanan Tuhan, ada hadirat Tuhan, bahkan kuasa Tuhan yang bekerja di dalamnya. Dan kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan malam ini biarlah menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibu Gembala berdoa untuk membuka menara doa kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh datang lagi di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan menaikkan setiap pujian kami Tuhan. Biar pujian ini Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa. Oh, hadirat-Mu Tuhan memuaskan setiap kami Tuhan. Biar hadirat-Mu Tuhan membawakan kami kekuatan Tuhan Yesus. Juga berkati setiap Tuhan anak-anak-Mu di rumah Tuhan yang mengikuti ibadah menara doa pada malam hari ini juga Tuhan. Kami semua diurapi Tuhan. Kami semua Tuhan mendapat lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Oh Tuhan, hanya karena nama-Mu saja yang layak ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Kami buka Tuhan doa kami pada malam hari ini hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walaupun semua goncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Selama apapun yang terjadi di tengah-tengah kita, sekeliling kita, Tuhan kita tetap dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sungguh tidak ada yang lain Tuhan. Haleluya. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah
Biar apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Ini
Ikuti pujian penyembahan kami, hati kami, hidup kami Tuhan. Biar semuanya naik menjadi dupa yang harum berkenan kepadamu. Dan saatnya Tuhan kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu yang memberikan kami pengharapan, kekuatan, sukacita setiap hari. Tuhan Yesus, untuk terus Tuhan berpegang kepada Engkau Tuhan. Sebab itu urapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan kuat kuasa-Mu Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan. Berikan kami hati telinga untuk dapat memahami, mengerti kebenaran firman-Mu dan menyimpan, dan Tuhan Yesus dapat kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk firman-Mu, dan kami sambut firman-Mu, mengucap syukur. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita bersama-sama berbicara tentang mujizat Tuhan di dalam Yohanes pasal 5. Saya akan baca mulai ayat yang pertama. Injil Yohanes pasal yang kelima mulai ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tahu bahwa ada seorang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda dan menantikan kesembuhan dirinya. Dan saya percaya bahwa Yesus tidak kebetulan datang ke Yerusalem dan pergi ke kolam itu, karena firman Tuhan katakan ia tahu. Saudara, percayalah bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya Tuhan tahu. Yang percaya katakan amin. Tidak ada yang tersembunyi, saudara. Kita bisa menyembunyikan penyakit kita mungkin sama orang-orang tertentu, sama orang-orang dekat kita. Kita bisa menyembunyikan segala sesuatu, rahasia-rahasia pribadi kita. Tetapi Tuhan tahu. Dan karena Tuhan tahu, seharusnya memang kita semakin percaya kepada Tuhan. Iman kita, pengharapan kita, kasih kita kepada Yesus seharusnya semakin nampak di hari-hari, bahkan di tengah-tengah pandemi ini. Ketika Yesus berada di kolam Bethesda, dia menerima orang itu, dan ada satu pertanyaan kepada orang yang timpang ini 38 tahun. Maukah engkau sembuh? Sebenarnya ini sepertinya pertanyaan biasa, saudara. Karena ya jelas yang namanya orang sakit, pasti keinginan utamanya itu mau sembuh, itu saja, saudara. Tetapi justru di balik pertanyaan Yesus ini ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan ingin nyatakan kepada orang timpang ini yang selama 38 tahun berada di situ. Karena Tuhan ini bukan hanya sekedar kesembuhan, tetapi ada sebuah perubahan hidup.
Karena ada orang, saudara, dia mau sembuh, tetapi dengan cara-cara yang tidak seperti yang firman Tuhan inginkan, saudara. Ada orang yang ingin diberkati Tuhan, tetapi hidupnya tidak berubah. Dia tidak menempatkan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ketika Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Supaya orang timpang ini jangan terobsesi dengan dirinya. Bayangkan 38 tahun berada dalam keadaan cacat. Dan selama 38 tahun dia berada di kolam itu, dia melihat semua kelemahannya, kekurangannya, kecacatannya seperti itu. Dan dia sudah terobsesi dengan dirinya. Yang hidup saya sudah seperti ini 38 tahun. Bahkan pertanyaan Yesus juga supaya orang ini bukan hanya terobsesi dengan dirinya, tetapi juga jangan dia terobsesi dengan situasi dan keadaan. Ketika Tuhan tanya itu, dia langsung menjawab, Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku, Tuhan. Ketika malaikat turun ke dalam kolam itu terjadi guncangan, dan sementara aku berjalan ke dalam kolam itu, sudah ada orang yang mendahului aku dan orang itu disembuhkan, dan saya tidak mengalami apa-apa, Tuhan. Orang timpang ini terobsesi dengan situasi dirinya, situasi di sekeliling dirinya. Ketergantungan kesembuhannya kepada orang lain pada satu tempat. Ini berbahaya, saudara. Apalagi hari-hari ini. Jangan sampai situasi di sekitar kita itu, kita terobsesi, apalagi tengah pandemi ini. Kita menjadi takut, kita menjadi khawatir, Tuhan kapan ini akan berakhir dan sebagainya. Dan akhirnya kita tidak dapat melangkah dengan iman dalam hidup kita. Bahkan jangan sampai juga kita tergantung kepada situasi, bahkan kepada gereja sekalipun, saudara. Saya nggak terlalu ngeh kalau ada orang berkata, oh di gereja itu mujizat banyak sekali terjadi. Apalagi kalau sudah sebut nama hamba Tuhan. Oh itu hamba Tuhan, itu sakti. Saya gak terlalu ngeh dengan seperti itu. Saya percaya bahwa setiap gereja Tuhan adalah bagian dari tubuh Kristus, dan hamba-hamba Tuhan juga adalah sesuai dengan panggilan dan pilihan Tuhan. Bahkan kita semua pun dipanggil. Firman Tuhan katakan ketika Yesus akan naik ke surga, aku telah memberikan engkau kuasa. Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Kuasa itu dipercayakan kepada kita. Dan jangan sampai kita menggunakan kuasa itu sampai seakan-akan nanti orang tergantung kepada kita. Wah itu gereja hebat. Wah itu pendeta hebat. Hati-hati, saudara. Bahkan kita pun hamba Tuhan, hati-hati. Jangan sampai kita merampas kemuliaan Tuhan. Dan seandainya pun saudara suatu saat saya berdoa dan saudara sembuh dari sakit penyakit, jangan sampai bilang pendeta Ishak yang sembuhkan. Saya tidak pernah menyembuhkan orang. Yang menyembuhkan orang itu adalah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Gereja itu tidak hebat, saudara. Yang hebat itu Tuhan di dalam gereja itu. Jangan kita terlalu mengagungkan nama gereja. Saudara, mau gereja mau apapun di dalamnya, yang harus kita tinggikan itu Yesus. Makanya ketika Yesus katakan maukah engkau sembuh, supaya orang ini jangan terobsesi dengan dirinya, jangan terobsesi dengan keadaan di sekitarnya, tapi supaya saat itu dia mengarahkan matanya kepada Yesus. Maukah engkau sembuh? Bukan berbicara tentang bagaimana caranya atau di mana, saudara. Sekarang kalau ada patung menangis, ada keluar air mata, ada patung keluar darah. Wah itu tempat langsung jadi
booming saudara, tempat-tempat yang tur atau langsung menyiapkan perjalanan tur. Wah, di kota itu ada patung menangis, pasti laku keras saudara. Forward kekasih Tuhan. Dan kadang-kadang kita di dunia ini memang hanya melihat seperti situasi sensasional begitu saudara, di mana tempatnya, situasinya. Tetapi sekarang kita berbicara tentang siapa. Ketika Yesus katakan maukah engkau sembuh, supaya mata orang itu jangan lagi lihat dirinya, jangan lihat lagi keadaan sekelilingnya. Lihat Yesus. Lihat Yesus. Lihat Yesus. Hari ini kita datang berdoa. Kita memandang wajah Yesus. Dan ketika orang ini melihat Yesus, ketika dia sudah keluarkan unek-uneknya, tidak ada satu menolong aku. Kemudian Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilangmu, dan berjalanlah. Dan saat itu juga sembuhlah orang itu. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Saya berdoa dalam situasi-situasi ini, banyak mujizat terjadi saudara. Maukah engkau sembuh? Pandang wajah Yesus. Tinggikan Yesus, agungkan Yesus. Segala kuasa sudah diberikan kepada Yesus. Dia mati, dia bangkit, dia hidup. Yesus dahsyat. Dan saya percaya sampai hari ini mujizat masih ada. Apapun yang menjadi pergumulan engkau sakit, saya percaya dalam Yesus Kristus ada kesembuhan, ada mujizat. Apapun yang menjadi kebutuhanmu di dalam Yesus Kristus ada mujizat. Cari Yesus, datang kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Untuk firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Biarkan kasih Yesus itu mengalir, sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Seluruh kehidupanku aku percaya, Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Kami percaya Tuhan, oh Tuhanku dahsyat, Kau turun memberkati kami. Sekali lagi, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Percaya, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Oh Tuhan sanggup melawat kami.
Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir. Mari siapkan hati masuk dalam doa-doa kita malam ini. Kuasa Tuhan tidak akan pernah berakhir selama kita percaya kepadanya. Bapak, saat ini kami mau berdoa Tuhan, berdoa buat bangsa kami. Kami berdoa Roh Kudus campur tangan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Kami percaya mujizat masih ada. Kami percaya mujizat masih ada. Roh Kudus, kami mohon belas kasihan Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Mengalir kuasa-Mu, mengalir. Biarlah hari demi hari ini kami melihat mujizat Tuhan, sehingga COVID-19 ini semakin menurun tengah-tengah bangsa ini. Setiap kota, setiap daerah, tolonglah ya Tuhan, tolonglah presiden kami, tolonglah para pemerintah kami dari pusat hingga daerah. Berikanlah hikmat-Mu bagi mereka untuk bertindak. Dan secara khusus kami mohon pengampunan Tuhan atas bangsa kami. Ampunilah Indonesia. Kalau masih banyak yang menghujat nama-Mu, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Tuhan. Ampunilah dosa-dosa bangsa kami Tuhan. Kuduskan di dalam darah-Mu. Selamatkanlah bangsa Indonesia. Pulihkanlah bangsa kami juga dari ekonomi, pulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah bangsa kami tetap aman, bangsa kami tetap sejahtera. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menolong bangsa kami di tengah-tengah demo hari-hari kemarin. Terima kasih Roh Kudus untuk TNI kami, Polri kami. Tuhan juga menolong mereka, sehingga bangsa kami tetap aman Tuhan, bangsa kami tetap damai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan keamanan, kesejahteraan berlimpah-limpah bagi kota Makassar ini juga Tuhan, karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah gereja-gereja juga makin disempurnakan hari-hari ini, dan nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan sebagai kepala gereja. Ampuni kalau kami mencuri kemuliaan Tuhan. Engkau-lah yang membuat mujizat, Engkau-lah yang menyembuhkan, Engkau-lah yang memberkati. Kami hanya alat-alat Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ini sempurnakan gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang datang kepada-Mu saat ini, setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah kami terus memandang wajah Yesus. Kami tidak terobsesi dengan keadaan di sekeliling kami. Kami tidak terobsesi dengan kelemahan kekurangan kami. Tapi yang kami pandang hanya Yesus. Hanya Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Kesembuhan, mujizat, semua berkat berasal dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan, jaga umat-Mu yang sakit dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, bahkan yang mereka terpapar karena COVID-19 ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilir-bilir mereka sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah-Mu memulihkan kami. Bahkan setiap kami Tuhan, tolong kami, lindungilah kami Tuhan. Keluar masuk kami Tuhan, tolong lindungi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala kuasa-kuasa gelap, bahkan dari virus-virus corona ini kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memelihara dan melindungi kami, Tuhan yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus Tuhan, anak-anak yang ada di GBI kita yang Makassar ini, kuasa-Mu mengalir
gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak kekurangan suatu apapun juga. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan yang memberkati kami. Dan kami percaya takkan habis Tuhan, takkan habis Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawatan pada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Lawatan-Mu bagi setiap kami malam ini. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa-doa kami. Dan kami percaya generasi-generasi muda di akhir zaman ini Tuhan semakin bangkit. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan generasi-generasi muda di akhir zaman ini Tuhan. Pakai hidup mereka untuk kemuliaan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, haleluya, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan. Nanti hambanya Bapak Pendeta Dia Seranda berdoa menuntut juga dengan doa berkat. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shikadabadabadabada pasangkadabadabadabada. Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih untuk ibadah doa Jemaat Bukit Hermon pada malam hari ini yang boleh kami ikuti. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya segala doa-doa menjadi permohonan kami di hadapan Engkau, mempertanda Engkau akan memberkati dan Engkau menjawab. Sekali lagi kami doakan untuk seluruh jemaat Bukit Hermon dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Engkau boleh mempertemukan kami tatap muka dalam ibadah hari Minggu, untuk boleh bersekutu. Kami semakin giat, kami semakin setia, kami semakin percaya kepada Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan penolong dan Juru Selamat kami. Bangkitkan iman kami semakin giat untuk mencari hadirat Tuhan, karena pertanda-tanda bahwa kedatangan-Mu sudah terlalu dekat Tuhan, supaya jemaat Bukit Hermon semua mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami akan kembali Bapa untuk malam hari ini. Biarlah penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, bahkan berkat-Mu yang terbaik turun atas kami, bahkan kepada seluruh jemaat yang sedang mengikuti ibadah doa malam hari ini. Ada berkat yang terbaik turun, yaitu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam setiap rumah tangga jemaat Bukit Hermon.
Kami yakin dan percaya. Kita yang percaya sama-sama katakan